Itu mereka pinjam uang dari bank, tujuan ke rantau, sampai 40 juta pinjam dari bank, sampai di Hong Kongnya itu ditipu lagi sama oknum kita sendiri juga. Itu maksud saya supaya tidak terjadi banyak lagi seperti ini, alangkah baiknya kalau misalnya kita dapatkan oknumnya itu, mending langsung kita lapor ke KJRI dan langsung ke kepolisian aja, supaya teman-teman penipuan yang lainnya nanti akan ada efek jerah, Bu. Saya pikir begitu. Saya juga berpikir seperti itu, seperti 3-4 tahun yang lalu, tapi saya tidak pernah mendapatkan korban yang berani speak up. Mereka cuma berani ngomong sama saya, tapi saat saya bawa ke KJRI, saat saya bawa ke kantor polisi, mereka nggak berani speak up. Nah, ini masalahnya orang kita sendiri itu tidak mau buka. Jadi kasus ini, Sekarang, Oke, sekarang begini Mbak Yuni, mungkin kalau misalnya kita bawa ke departemen terkait, kalau misalnya kita ke KJRI, terus konsultasi sama Interpol, mungkin Interpol sama polisi lokal, tetapi dengan catatan kita harus punya meeting pribadi dulu sama korban ini, bahwa berani nggak speak up. Karena kita pun tanpa mereka bicara sebagai korban pun, kita berani pun, kita kayak ibarat kita sudah rela berkorban waktu, tidak dapat apa-apa, tetapi merekanya tutup mulut. Kita harus punya janji pribadi bahwa berani nggak bicara, kayak gitu. Ya, dan seperti yang saya katakan bahwa kita speak up, ayo speak up dengan jelas. Jadi kita biar menjadi attention pemerintah. Jadi saya mau udah nantang beberapa tahun yang lalu. Nah, ini kehadiran papiku sayang bisa saling membantu satu sama lain itu baik gitu loh. Biar kita itu punya efek jerah terhadap mereka yang memanfaatkan kebodohan kita, kepolosan kita, ketidaktahuan kita tentang peraturan. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang Papi katakan. Ya, yang Mbak Yuni. Mungkin Mbak Yuni yang belum tahu bahwa selama ini kan sistemnya kayak gini. Mereka datangkan orang dari Makau, datang ke Hong Kong, digantikan pekerjaan. Oh, gimana maksudnya Papi? Kok dari Makau? Itu konsepnya penipu itu kan gini Mbak, gitu. Orang-orang yang datang dari Makau. Makau atau Indonesia, Papi? Iya, ada yang dari Makau Mbak, banyak yang dari Makau juga. Bagaimana bisa terbang ke Makau, Papi? Ya? Bagaimana dia dari Indonesia ke Makau gitu? Gini, dari Indonesia datang ke Makau dulu gitu. Nah, terus? Sudah tertipu di Makau, terus sama penipu Hong Kongnya juga. Penipu ini berkerombolan, mungkin sampai 500-an orang mereka. Kayak itu seolah-olah bekerja sama penipu Hong Kong dan penipu Makau. Ini saya baru dengar ini, penipu Hong Kong, penipu Makau berteman. Ya, penipu Hong Kong sudah bekerja sama dengan penipu Makau. Oke, terus? Jadi seolah-olah ketika mereka store uang di Makau, kayak misalnya dijanjikan pekerjaan di Makau, mereka sudah storekan 15.000 Hong Kong dolar misalkan. Iya. Terus setelah itu tidak sukses. Oke. Nah, ditabari lagi sama penipu Hong Kong. Kalau misalnya di mana? Kalau misalnya di Makau nggak dapat kerja, di Hong Kong ada. Nah, dobel-dobel dong. Bayar lagi di Hong Kong, mampus lagi. Gitu. Wah, ini pertama saya dengar ini. Oke, ini pertama saya dengar ini. Kalau penipuan Hong Kong dan Makau kerjasama. Saya tidak menyatakan bahwa itu 100% benar, karena itu selalu ada hubungannya, Mbak. Ada waktu itu saya ada dapat info dari teman, itu bagaimana dapat munculnya nomor baru, itu mereka mengatakan bahwa, Mas, butuh pekerjaan nggak? Ini di Hong Kong, kayak gitu. Posisi dia lagi nunggu pekerjaan di Makau. Bagaimana dia dapat nomor dari korban ini? Otomatis kan beredarnya seperti itu, supaya alihkan isu bahwa di Makau jangan terlalu diharapkan karena di Hong Kong ada pekerjaan. Ternyata setelah di Hong Kong sama saja. Sedih sekali sebenarnya. Maka dari yang saya katakan nih, korbannya Mas Agus, Desmond Irwan, tergantung dari mereka. Mbak Yuni, ini yang baru angkat bicara dan dekat dengan maksudnya datang ke Mbak Yuni ini baru 2-3 ini. Sebelumnya itu aku sudah pernah mengenal sekitar belasan yang penipuan job, dan pada akhirnya
sampai pulau balik Hong Kong, Macau 3 kali habis 60 juta, 80 juta, belum lagi yang lainnya itu. Lalu kemudian balik ke Indonesia tidak dapat apa-apa. Coba bayangkan. Wow. Sampai segitunya. Ini yang Tapi ada, Mbak. Kalau wow. orangnya sudah ada di Indonesia, ada yang sudah balik gitu. Ada yang sudah balik, ada 6-7, saya hitung sekitar sampai 10-an gitu, Bu. Karena mereka ini tidak berani speak up karena tugasnya, senjata kuatnya bagian penipu ini begini, dijanjikan pekerjaannya di delay, kayak misalnya dengan berangkat dari Indonesia atau Macau tanggal 1 gitu kan, otomatis visa mereka kan 30 hari, itu kan visa turis. Oke. Terus setelah 30 hari, mereka ancam balik dari penipunya ini. Kamu mau dilaporkan ke polisi karena kamu status OWS atau uangmu dihanguskan. Ayo coba. Oke, sebentar Gimana Mas, ini sebentar. Papi, sebentar. Teman-teman, Papi ini bukan sindikat. Papi ini posisi ada di Hong Kong. Kalian yang baru masuk, ojo komen ini sindikat. Papi ini menjelaskan kalau di Hong Kong itu banyak sindikat, di Macau juga banyak sindikat yang menipu teman-teman kita yang dari Indonesia. Kebetulan dia itu residen. Residen itu TKW itu juga residen. Jadi teman-teman jangan salah sangka ya. Ini bukan sindikatnya. Dia itu menceritakan dia sudah nolong beberapa orang. Nah, ini malah salah paham ini. Jadi dia itu menjelaskan bahwa selama ini sudah membantu orang dan dia meminta saya untuk melaporkan pada Interpol. Jadi jangan salah paham ya buat yang baru datang ya. Baru datang ujuk-ujuk ngomong Miss Quick sindikat. Wah, pelandasmu menyerah enggak. Saya ditahan dulu jarinya. Jarinya ditahan. Nah, emang Indonesia ini netizen ngopo langsung jepat. Ya, silakan. Lanjut. Iya, Pak. Iya. Nah, terus. Jadi itu Oke, fokus. Jangan hiraukan itu netizen. Gimana, Bang? ya, jadi kalau misalnya dari saya sendiri itu, Bu, diangkat aja kasus ini. Itu dengan begitu nanti itu pasti gerombolannya itu sudah tahu semua. Itu maksudnya komplotannya dia siapa. Maksudnya mungkin dari faktor kegugupan mental sehingga kurangnya speak up dari korban ini kepada pihak pemerintah, konsulat jenderal RI itu mungkin karena satu mental, terus mereka memikirkan juga dengan risiko. Oleh sebab itu sebelum kita speak up ke KJRI, alangkah baiknya kita meeting dulu bahwa jangan ragu. Karena kalau begini-begini paling efeknya gini, efeknya gini. Mungkin mereka pikirkan risiko terlalu panjang juga. Makanya mungkin itu faktor yang menyebabkan bahwa mereka itu nggak berani speak up. Oke. Itu. Oke, tapi gini Pak P ya. Saya sudah berbicara dengan Mas Agus, Mas Irfan. Kita sudah punya lembaga perlindungan korban dan saksi dari Jakarta langsung. Jadi saya itu sudah punya tim yang melindungi korban, baik yang ada di Hong Kong maupun yang ada di Indonesia. Iya, betul. Ya. Nah, jadi beliau ini Pak Wawan ini ditunjuk khusus dari Presiden Jokowi. Baru dilantik 10 hari yang lalu. Dan Mas Agus berbicara langsung, Mas Irwan juga mendengarkan karena saya ingin membuktikan bahwa ini adalah TPPO. Oke. Ya, mungkin supaya Pak Agus dan Pak Irwan itu supaya agak dengar. Selama ini saya tidak pernah terjun khusus ke lapangan, gitu kan? Betul. Tapi berdasarkan informasi yang saya dapat, gitu kan, itu ada penampungan khusus buat korban-korban yang ditipu ini. Kayak misalnya di North Point ada penampungan sekitar puluhan orang. Habis itu setelah itu dipindahkan ke penampungan mana? Itu kayak hidup mereka ini ngambang-ngambang aja dikerjain oleh para penipu. Pertanyaan saya, ini penipu-penipu ini mereka orang yang tidak bisa ditangkap atau bagaimana gitu? Kalau misalnya sudah kejahatan seperti itu, transaksinya sudah terbukti, korban ada, itu kan kalau fotonya ada, terus alamat rumah korbannya ada, kenapa sulit untuk ditangkap kalau menurut saya? Iya, Papi. Seperti tadi, Apalagi, korbannya tidak berbicara. Kan, korbannya tidak speak up, Papi. Iya. Kalau statusnya dia paper, oke lah, kita punya nomor fotonya ada, otomatis kan nomor papernya ada. Begitu dia absen paper, Interpol bekerja sama dengan posisi lokal bekerja sama dengan gedung di mana dia absen harian mingguan, kan tinggal ditangkap. Apabila ada Iya, Pak. Saya yakin seperti ini.
saya tidak tahu bagaimana cara kerja Interpol dan polisi lokal untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Saya juga tidak tahu. Saya pikirkan seperti itu. Begitu pengajuan dari Interpol ke polisi lokal bekerja sama ini, mungkin minta bukti ini, ya udah. Apalagi sekarang ini baik sekali untuk yang pelaku penipuan terakhir ini, rumah dan tempat tinggalnya kita tahu. Di Siap. rumah di Indonesia juga kita tahu, di Hong Kong juga kita tahu. Siap, Kalau Pak. mau bukti kuat, tinggal diciduk. Siap, Pak P. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Pak P, bahwa kepolisian Hong Kong secara langsung dan tidak langsung turun atau tidak kita tidak tahu. Tapi setahu saya, karena tidak ada korban yang melaporkan, saya sudah tantang siapapun yang menjadi korban melapor ke saya dan saya bawa ke kantor polisi. Kurang jelas, sorry. Ya, saya sudah menantang siapapun yang menjadi korban lapor ke saya dan saya bawa ke kantor polisi. Tapi tidak ada satupun yang berani. Oke, sekarang begini, Mbak Yuni, besok saya libur. Kalau misalnya Mbak Yuni ada waktu, kita berbincang gitu bersama dengan para korban ini. Siap. Itu kalau misalnya kita ini sebetulnya kita niat membantu supaya agar teman-teman kita yang dari Indonesia, yang dari Makau ke Hong Kong itu tidak ada niat lagi seperti ini dan penipuan-penipuan seperti itu mengurangi gitu. Siap. Kita harus punya modal pendamping. Kita nggak dapat apa-apa. Yang penting kan kita menyuarakan kebenaran dan kita membantu, gitu kan? Betul. Gitu. Karena itulah Papi, seperti yang saya katakan bahwa konten saya itu kalah sama kontennya penipuan. Jadi itu yang saya ingin sampaikan pada kalian semua. Konten saya tuh seolah-olah diblok oleh penipu. Karena apa? Mereka selalu mengatakan bahwa konten saya tentang aib, konten saya jengat-jengat, cepat-cepat. Itulah cara-cara penipu untuk menutup konten saya. Padahal dari 3, 4, 5 tahun yang lalu, saya katakan tidak ada job cowok, apalagi ngepake barang. Ngepake barangnya siapa? Ngepake Fanta. Fantanya siapa? Ya, saya pikir kalau menurut penipu itu konten untuk menyebarkan aib. Alangkah baiknya kita maju akan melangkah, Mbak Yuni. Kita buktikan bahwa konten saya ini bukan sekedar konten. Saya bisa membuktikan bahwa kalau misalnya penipu itu tidak baik, dan saya bisa bekerja sama untuk menangkap para penipu ini. Siap. Itu. Siap. Nah, ini berarti kita harus gandengan tangan. Ya. Papi harus Saya gandengan tangan. untuk mendampingi bareng sama Mbak Yuni besok pun siap. Siap. Gitu. Siap. Siap. Oke, besok Jumat Sabtu saya libur, Mbak Yuni. Oke, siap. Saya ini lagi kebetulan saya juga residen sini, jadi setiap waktu pun saya ada gitu. Oke, siap. Ini nah, Itu, Mbak Yuni. kalau Papi mau seperti itu menyenangkan sekali dan sekalian saya kenalkan sampean sama Interpol yang ada. Oke, siap, Mbak Jadi Yuni. Besok saya jadi ini saya lagi berbicara lagi telepon CIP. Halo, Oke, Madam. bisa. Oke. Hi, sorry, I just back from Indonesia. Yeah. But I have a lot of problem want to talk with you. Okay. Just asking about that because look like before I have talked with you regarding the Indonesian man came to Hong Kong find the job. Find a job. It's like in the restaurant. Yes, in the restaurant. But someone give the job. This one is not real job. So all of the men from Indonesian in Hong Kong, they become overstay. Yes. And then they working in the restaurant. They're working like yeah. Okay, yes, madam. Because I have 2 people here, and then the other one is also same like me, is a Hong Kong resident, but we are from Indonesia. So maybe detail I will give you tomorrow. Okay. Yes, madam. Thank you so much. So, yep. Yes. Because it's illegal. Because I don't want like. Yeah. Yeah, they know already because I think I have report before, but it's because no one will talk with you.
they scare like this, like that. So that's why I'm not really report to you. But now 2 of them here, they say, yes, they know where the place and then they know where they're working. Because let another person from Indonesia not came here again. Because they will instruct the Hong Kong, Indonesian people to come here find a job. But actually it's no job for the men working in the restaurant or just in the laundry or something like this. It's no job. So that's why I want to talk with the police that is really illegal. But when I talk, some of them is trust me, some of them is not. So that's why like it's a big problem to me how to explain to them. Okay. Okay. Yes, madam. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Oke, Mas mungkin bisa Papi? Oke. Madam bersedia. Madam bersedia. Dimanapun mereka langsung melakukan bersama Interpol. Ya, betul. Yang penting ada data valid ya. Bantuan saya juga untuk menyidik dan mungkin Interpol bekerja sibuk di kantor dan di luar kantor pun saya malam-malam bisa terjun langsung. Yang penting saya ada amanat tersendiri bahwa saya disetujui oleh Interpol untuk menyelidik bagaimana korban kalau misalnya terbukti, oke, saya akan infokan. Ya, dan saya seperti yang saya bilang bahwa ya, dan seperti saya bilang ya Papi ya, bahwa saya itu bisa menangkap salah orang apabila ada bukti kuat juga dengan saya juga tidak mempermalukan Interpol gitu. Betul. Dan seperti saya bilang nih, ada bukti kejahatan. Seperti yang saya bilang bahwa saya akan membantu siapapun, termasuk saya akan mengenalkan Papi langsung ke Interpolnya. Jadi bukan apa benar sih Miss Yuni kenal polisi? Enggak deh. Jadi saya langsung kenalkan aja. Laporan bisa langsung, nggak perlu melalui saya, Papi. Jika Papi tahu ini sindikat, laporkan langsung. Oke, besok saya hadir. Misalnya Pak Yuni tentukan waktunya kapan, saya akan hadir. Biar kita bincang bareng gitu menyangkut ini ya. Dan pastinya para sindikat sudah dengar nih. Ini memang saya sengaja. Saya live-kan biar para sindikat berhati-hati nih. Kita nggak sedang bercanda buat kalian semua. Kita nggak bercanda. Jadi kalau ada orang yang bilang untuk memberantas ini kan saya pikir itu tidak salahnya tuh Mbak Yuni. Iya betul. Walaupun banyak orang yang nggak percaya bahwa saya itu kenal sama mereka, Interpol langsung, sama jenderalnya langsung, itu nggak percaya. Makanya kita coba uji nyali nih. Iya, betul siap. Kita akan speak up semuanya apa yang terjadi di Hongkong ini sebenarnya. Ya, siap. Nah inilah yang saya butuhkan orang-orang seperti kalian. Jadi mungkin uang kalian tidak kembali, tapi kalian bisa menyelamatkan orang-orang lain. Dan kalian akan dibukakan rezekinya. Percaya omongan saya. Saat kalian mau berkorban untuk diri kalian, untuk orang lain, Tuhan akan kembalikan uang itu dengan cara Tuhan. Ingat saya ngomong, kalau kita hitung-hitungan sesama manusia, 1 + 1 itu 2. Tapi kalau kita melakukan dari hati, 1 + 1 itu bisa 10.000. 1 + 1 itu bisa 1 juta. Karena hanya Tuhan yang bisa merubah segalanya. Jadi, Papi terima kasih sebentar. Jadi intinya, mungkin hari ini kamu kehilangan 19 juta. Mungkin kamu hari ini kehilangan 24 juta. Tapi dengan membongkar ini, tidak akan ada orang-orang baru lagi masuk ke Hong Kong. Dan ingat ya, nggak ada job ngepeki barang, nyikat tuntune macan, itu nggak ada. Padahal saya itu setiap hari loh Mas teriak. Setiap hari. Dan saya ingin katakan satu, konten saya itu tidak diizinkan di grup-grup Hong Kong, percaya nggak? Di grup Facebook Hong Kong, konten saya ditolak. Jadi nggak ada.